itu langit Jawa seolah retak. Di bawah purnama yang menggantung sendu, seorang lelaki bersarung lusuh duduk bersila di tengah sawah. Angin berhenti, burung-burung terdiam. Dari langit turun cahaya kehijauan menimpa tubuhnya. Dan sejak malam itu nama Mbah Saridin atau Syekh Jangkung disebut dengan dua nada, antara kagum dan takut. Ada yang menganggapnya wali Allah dengan karomah luar biasa. Tapi tak sedikit pula yang menuduhnya menyimpang, bahkan bermain dengan kekuatan gaib terlarang. Siapa sebenarnya Syekh Jangkung, wali sejati, atau manusia yang menembus batas dunia? Saksikan hingga akhir, karena 5 karomah beliau bukan sekadar kisah ajaib, tapi pesan langit yang mengguncang logika manusia hingga kini. Sebelum kita lanjut, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekimu lancar dan hatimu diterangi cahaya ilmu, amin. Malam itu bulan purnama menggantung di atas langit desa Lando. Angin yang biasanya berhembus lembut kini terhenti seolah menahan napas. Di tengah sawah yang luas, seorang pemuda duduk bersila di pematang. Matanya terpejam, bibirnya bergetar pelan melantunkan zikir yang terdengar seperti bisikan dari masa silam. Dialah Saridin muda, yang kelak dikenal sebagai Syekh Jangkung. Sosok yang karomahnya kelak membuat para ulama terdiam dan rakyat bergetar antara kagum dan takut. Warga desa yang lewat malam itu berhenti. Mereka melihat pemandangan yang tak bisa dijelaskan oleh akal. Cahaya lembut turun dari langit, menimpa tubuh Saridin, seolah mengalir ke tanah di sekelilingnya. Padi yang layu seakan kembali tegah, dan aroma harum seperti bunga cendana menyebar dari arah tempat ia duduk. Seorang lelaki tua berbisik, "Anak itu bukan manusia biasa, ada rahasia besar yang menunggu untuk terungkap." Sejak malam itu, nama Saridin mulai beredar di antara para santri dan pedagang yang singgah di Kudus. Orang-orang memperbincangkan peristiwa di sawah itu dengan nada berbeda. Ada yang menyebutnya pertanda wali, ada yang menuduhnya penyihir. Namun Saridin tidak menanggapi. Ia tetap bekerja di ladang, menimba air, dan membantu warga tanpa meminta imbalan. Dalam keheningan, ia seakan berbicara dengan sesuatu yang tidak bisa dilihat mata manusia biasa. Suatu pagi saat ayam baru berkokok, Saridin terlihat menatap ufuk timur. "Bumi ini tak pernah diam," katanya pelan. Ia mencatat semua niat manusia. Ucapannya membuat orang-orang bingung. Tapi bagi sebagian yang peka, ada getar kebenaran di balik kata-kata itu. Mereka mulai menyadari bahwa Saridin bukan sekadar petani muda. Ia adalah penjelajah batin, pembawa cahaya ilmu dari dunia yang lebih tinggi. Hari-hari berikutnya, hal-hal aneh mulai terjadi. Ketika Saridin lewat di tepi sungai, airnya berubah jernih. Ketika ia menyapa anak kecil yang sakit, demamnya turun. Tidak ada mantra, tidak ada gerakan ajaib. Semua terjadi begitu saja. Tapi setiap kali orang memuji, Saridin selalu menjawab, "Aku hanya bayangan. Yang bergerak bukan aku." Di sebuah malam sunyi, ia kembali ke sawah tempat pertama kali disinari cahaya langit. Ia menengadah dan berdoa, "Ya Allah, jika Engkau beri aku kelebihan, jadikan itu jalan menujumu, bukan dinding yang menutupimu." Dan angin kembali berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan kedamaian yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Begitulah awal dari kisah panjang 5 karomah Syekh Jangkung, Mbah Saridin, seorang wali yang hidup di antara dua dunia. Dunia manusia yang penuh prasangka dan dunia cahaya yang penuh rahasia. Tak ada yang tahu bahwa dari sawah sunyi itu akan lahir seorang sosok yang kelak mengguncang batas antara logika dan iman, antara bumi dan langit. Hari mulai berganti. Setelah kejadian cahaya di sawah itu, nama Saridin sampai ke telinga Sunan Kudus, sang wali yang terkenal dengan ketegasan dan kebijaksanaannya. Banyak orang datang membawa cerita tentang pemuda dari Lando itu. Pekerja keras, cerdas, tapi penuh teka-teki. Sunan Kudus tersenyum dan berkata, "Jika benar ia haus ilmu, biarkan ia datang sendiri." Ilmu sejati tidak dicari dengan kaki, tapi dengan panggilan hati. Beberapa minggu kemudian, Saridin benar-benar datang ke pesantren Kudus.
Wajahnya teduh, matanya tajam, dan tutur katanya lembut tapi mengandung makna yang dalam. Di hadapan para santri lain, ia memperkenalkan diri dengan rendah hati. Namun dari hari pertama, suasana menjadi berbeda. Setiap kali Sunan Kudus menjelaskan tentang makna syariat, Saridin sering mengangkat tangan dan bertanya dengan cara yang tidak biasa. "Guru," katanya, "jika ilmu itu cahaya, mengapa banyak orang berilmu tapi hatinya gelap?" Pertanyaan itu membuat para santri terdiam. Ada yang menahan tawa, ada pula yang berbisik sinis. Tapi Sunan Kudus hanya menatapnya dengan tatapan tajam bercampur kasih. "Anak muda," jawabnya pelan, "ilmu itu bukan milik lidah, tapi milik hati. Dan hati yang jernih akan mengenali Tuhannya bahkan dalam diam." Hari-hari berlalu, namun Saridin tidak berubah. Ia tetap rajin, tapi juga tetap menantang. Ia menolak menghafal kitab sebelum memahaminya sepenuhnya. "Bagaimana aku bisa mengucapkan sesuatu yang belum menyala dalam hatiku?" katanya. Kalimat itu membuat sebagian santri marah. Mereka menuduhnya sombong, bahkan menganggapnya menyimpang. Tapi bagi Sunan Kudus, itulah tanda bahwa muridnya ini bukan sekadar penuntut ilmu. Ia adalah pencari makna sejati. Suatu siang, ketika semua santri makan bersama, Saridin menolak menyentuh nasi. Ia berkata, "Aku belum diizinkan untuk makan." Semua menatap heran, beberapa menuduhnya ria. Namun tiba-tiba, dari arah luar pesantren terdengar suara gemuruh halus, seperti petir yang menahan diri di langit. Saat itulah Sunan Kudus berbisik, "Jangan ganggu dia. Ia sedang diajarkan oleh yang tak terlihat." Sejak saat itu, Saridin dikenal sebagai santri yang aneh tapi suci. Ia sering duduk di tepi sumur, berbicara pada bayangannya sendiri, lalu tertawa pelan seperti mendengar sesuatu yang tak terucap. Bagi sebagian orang ia gila, tapi bagi yang mengerti, ia sedang belajar langsung dari alam yang tunduk pada kehendak ilahi. Di akhir masa belajarnya, Sunan Kudus memanggil Saridin secara pribadi. "Saridin," katanya lembut, "kau akan banyak disalahpahami, tapi jangan takut karena jalanmu bukan untuk dimengerti manusia." Saridin hanya tersenyum dan menjawab, "Guru, jika air ditampung dalam tempayan, maka pantulan langit terlihat di dalamnya. Aku hanya ingin menjadi air itu." Begitulah, dari santri yang dianggap durhaka, lahirlah seorang wali yang membawa cahaya berbeda. Di balik sikapnya yang nyentrik, tersembunyi rahasia karomah yang kelak membuat bumi dan langit bersaksi tentang keagungan Allah melalui dirinya. Syekh Jangkung, Mbah Saridin. Subuh baru saja berlalu. Kabut tipis menari di atas sungai Kalijaga, memantulkan warna keperakan dari cahaya pagi. Di tepi sungai itu, Saridin tampak berwudu dengan tenang. Gerakannya lembut, penuh kesadaran, seolah setiap tetes air yang menyentuh kulitnya mengandung zikir. Tidak ada yang tahu, pagi itu akan menjadi awal dari tanda besar. Karomah pertama yang membuat banyak orang tak lagi bisa membedakan antara keajaiban dan kebesaran Allah. Air sungai yang biasanya keruh tiba-tiba menjadi jernih seperti kaca. Ikan-ikan yang bersembunyi di dasar mulai naik ke permukaan, berenang mengelilingi Saridin tanpa rasa takut. Burung-burung bertengger di dahan rendah, menatap tanpa berkedip. Saat Saridin menengadahkan wajahnya ke langit, sinar matahari menyentuh permukaan air dan memantulkan cahaya kehijauan yang menakjubkan. Seolah sungai itu berubah menjadi cermin surga. Beberapa warga yang kebetulan melintas di jembatan menjerit kecil. "Airnya berkilau, lihat, itu bukan air biasa," seru mereka. Seorang lelaki tua berlari menuju pesantren Kudus, melapor pada Sunan Kudus tentang peristiwa aneh itu. Namun sang wali besar hanya tersenyum. Itu bukan keanehan, tapi salam dari langit untuk murid yang hatinya telah bersih. Ketika Saridin selesai berwudu, ia menatap sungai itu lama. Airnya tenang, tapi di dalamnya tampak pantulan wajahnya, bukan satu, melainkan dua. Satu tersenyum lembut, satu lagi memandang tajam dengan mata bercahaya. Ia memejamkan mata dan berucap lirih,
Ya Allah, jangan biarkan aku terpesona oleh pantulan, tapi tuntun aku pada cahaya yang sejati. Sejak hari itu, warga sekitar mulai memanggilnya Saridin Kalijaga, karena mereka percaya sungai itu telah menjadi saksi perjanjian antara dirinya dan langit. Banyak yang datang membawa air dari sungai tersebut untuk pengobatan, dan anehnya, beberapa orang sakit sembuh tanpa dijelaskan bagaimana. Namun ketika mereka berterima kasih, Saridin selalu menolak. Jangan ucapkan terima kasih padaku. Aku hanya perantara dari rahmat yang tidak kelihatan. Namun tidak semua percaya. Sebagian menuduhnya bermain sihir. Ada pula yang menganggap itu tipu daya setan. Tapi Saridin tidak membantah. Ia hanya berkata, air mengenali sumbernya, tanah mengenali penciptanya, tapi manusia sering lupa pada asalnya. Kalimat itu menjadi pembicaraan hangat di seluruh Kudus, membuat banyak orang datang hanya untuk melihat pemuda yang disebut memiliki karomah Syekh Jangkung itu. Malam harinya, Saridin bermimpi. Dalam tidurnya, ia melihat sungai itu berubah menjadi lautan cahaya. Dari tengahnya muncul bayangan besar berpakaian putih yang berkata, air hanya mengalir jika tak melawan arus. Jadilah seperti air, dan dunia akan tunduk padamu. Saat ia terbangun, seluruh tubuhnya dipenuhi rasa damai yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Itulah tanda awal, bukan tentang keajaiban tapi tentang penerimaan. Sungai Kalijaga menjadi saksi bisu lahirnya seorang wali yang kelak menyingkap tabir antara alam nyata dan alam gaib. Syekh Jangkung, Mbah Saridin, sang pemegang rahasia air dan cahaya. Malam itu langit tampak aneh. Bintang-bintang seperti berkumpul di satu titik, membentuk lingkaran samar di atas rumah Saridin. Angin berhenti, suara jangkrik pun lenyap. Hening yang terlalu dalam membuat siapapun yang mendengarnya merasa dada sesak. Di dalam rumah, Mbah Saridin duduk bersila menatap lampu minyak yang hampir padam. Tatapannya kosong, tapi hatinya menyala dengan sesuatu yang sulit dijelaskan. Tiba-tiba, terdengar bisikan lembut di telinganya. Suara itu tidak seperti manusia, tidak juga seperti gema. Suara itu datang dari arah yang tak memiliki asal. Saridin, sabarlah. Jalanmu bukan jalan orang banyak. Kau akan diuji dengan kesalahpahaman. Mbah Saridin menutup mata, dan air matanya jatuh begitu saja. Ia tahu bisikan itu bukan halusinasi. Itu panggilan dari alam yang tak kasat mata. Alam gaib yang mulai membuka pintunya untuknya. Keesokan paginya, ia terbangun dengan wajah pucat, namun matanya bersinar terang. Seorang tetangga yang melihatnya berkata, Saridin, kau tampak seperti tak tidur semalam. Apa yang kau lihat? Ia hanya menjawab lirih, aku tidak melihat, aku mendengar. Jawaban itu membuat orang-orang bingung. Tapi dalam waktu singkat, kabar aneh itu menyebar ke seluruh desa. Mbah Saridin bisa berbicara dengan alam. Hari-hari berikutnya dipenuhi kejadian tak biasa. Setiap kali Mbah Saridin berjalan di jalan desa, ayam-ayam berhenti berkokok, dan angin tiba-tiba berhenti bertiup. Ketika ia menatap langit, awan bergeser perlahan seperti memberi jalan bagi cahaya matahari. Warga mulai takut. Mereka berkata, ia tidak lagi manusia biasa, ada kekuatan di sekelilingnya. Tapi Mbah Saridin tetap diam, hanya tersenyum setiap kali mendengar tuduhan itu. Suatu malam, ketika ia sedang berzikir, bisikan itu datang lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dalam. Saridin, jangan takut pada fitnah. Cahaya selalu tampak gelap bagi mata yang belum terbuka. Ia menunduk dan menjawab dalam hati, aku takut, tapi aku percaya. Jika engkau bersamaku, maka seluruh langit pun akan bersaksi. Di luar rumah, beberapa warga yang lewat mengaku melihat bayangan putih berdiri di belakangnya. Sosok itu tinggi menjulang, wajahnya tidak terlihat, tapi auranya menenangkan. Ketika mereka mendekat, bayangan itu lenyap. Yang tersisa hanya aroma harum bunga melati dan suara lembut dari dalam rumah yang terus melantunkan zikir tanpa henti. Sejak malam itu, banyak yang percaya bahwa Mbah Saridin sudah mulai menerima ilmu laduni, ilmu yang datang langsung dari Allah tanpa perantara guru.
Tapi bagi dirinya sendiri, itu bukan kebanggaan. Ia justru merasa semakin kecil. Semakin dekat cahaya, semakin jelas debu di dalam diri. Katanya suatu pagi sambil menatap matahari yang baru terbit. Bisikan itu terus datang, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membimbing. Dan setiap kali ia mendengarnya, hatinya semakin tunduk. Tak ada lagi rasa ingin dianggap hebat, yang tersisa hanya ketenangan. Dari sinilah perjalanan menuju karomah besar benar-benar dimulai. Sebuah perjalanan yang akan menguji bukan kekuatannya, tapi kerendahan hatinya sebagai hamba Allah. Malam di desa Landoh itu terasa berbeda. Udara yang biasanya lembab kini terasa dingin, menusuk tulang. Awan hitam berarak perlahan, menyingkap bulan yang pucat keperakan. Di tengah keheningan, di halaman rumah Mbah Saridin, berdiri sebuah pohon randu tua, tinggi, kokoh, dan berusia ratusan tahun. Orang-orang desa percaya, randu itu tempat bersemayam makhluk halus, sehingga tak ada yang berani mendekat setelah matahari terbenam. Namun malam itu, sesuatu terjadi. Saat azan subuh hampir berkumandang, cahaya kehijauan muncul di atas pohon itu. Tidak seperti cahaya lentera atau obor, sinarnya lembut tapi menembus gelap malam. Cahaya itu berdenyut pelan, seperti napas hidup yang memanggil dari dunia lain. Beberapa warga yang kebetulan bangun lebih awal melihatnya dari kejauhan dan langsung bersujud ketakutan. "Astagfirullah, apa itu?" bisik seorang ibu sambil menggenggam tasbih di tangannya. Kabar itu cepat menyebar. "Ada cahaya di randu depan rumah Saridin," teriak anak-anak pagi harinya. Banyak warga datang berbondong-bondong, sebagian dengan rasa ingin tahu, sebagian lagi dengan wajah pucat ketakutan. Namun anehnya, Mbah Saridin sama sekali tidak tampak keluar rumah. Ia hanya terdengar melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang lembut dan tenang. Siang harinya, Sunan Kudus datang ke Landoh bersama beberapa santrinya. Beliau berdiri di bawah pohon randu itu, menatap sisa cahaya yang masih menggantung samar di udara. "Cahaya ini bukan dari bumi," katanya pelan. "Ini bukan pertanda buruk. Ini isyarat bahwa langit sedang menurunkan rahmat melalui hamba yang dirahasiakan." Malam berikutnya kejadian itu terulang. Namun kali ini cahaya tidak lagi hijau, melainkan putih keemasan. Sinarnya jatuh tepat ke atap rumah Mbah Saridin. Orang-orang gemetar, mengira malaikat turun. Tapi tiba-tiba terdengar suara dari dalam rumah. "Jangan takut pada cahaya, takutlah jika hatimu gelap." Kata-kata itu membuat semua orang terdiam. Suara itu tidak keras tapi menggema sampai ke sudut-sudut desa. Sejak malam itu tidak ada lagi yang berani menyebut Mbah Saridin aneh. Mereka mulai melihatnya dengan hormat. Bahkan, sebagian menganggap rumahnya bukan lagi rumah biasa, melainkan tempat turunnya ilmu dari langit. Beberapa hari kemudian, pohon randu itu mulai mengeluarkan bunga meski bukan musimnya. Setiap kelopak yang gugur ke tanah menebarkan wangi seperti kasturi. Warga menyebutnya randu cahaya. Dan setiap malam Jumat mereka duduk di sekitar batangnya, membaca salawat sambil menatap langit yang terasa lebih terang dari biasanya. Di antara mereka, Mbah Saridin duduk bersila dengan mata terpejam. Di wajahnya terpancar ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Ia tahu cahaya itu bukan miliknya. Itu adalah tanda dari Allah, panggilan halus yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang pasrah. Sejak saat itu, kisah cahaya di atas pohon randu menjadi legenda. Bagi sebagian orang, itu karomah. Bagi yang lain, itu peringatan. Namun bagi Mbah Saridin sendiri, itu hanyalah pesan lembut dari Sang Pencipta, bahwa kemuliaan sejati bukan untuk ditunjukkan, tapi untuk disembunyikan dalam diam yang penuh makna. Hari itu matahari terasa membakar bumi. Angin pun seakan enggan berhembus. Di sebuah padang luas antara Kudus dan Pati, rombongan kecil santri berjalan tertatih. Mereka dalam perjalanan bersama Mbah Saridin menuju sebuah desa yang dilanda kekeringan. Sudah 3 hari mereka tidak menemukan sumur. Bibir mereka pecah, tenggorokan kering,
dan langkah mulai gontai. "Guru," salah satu santri bersuara lirih, "kita sudah tak punya air setetes pun." Mbah Saridin menatap langit yang memerah. Ia diam cukup lama, seolah berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. Lalu perlahan ia berkata, "Jika bumi enggan memberi, mintalah pada langit. Jika langit diam, maka mintalah pada zat yang memerintah keduanya." Ia berjalan ke tengah padang, menancapkan tongkat bambu di tanah yang retak. Semua mata menatap tanpa berani bersuara. Mbah Saridin menutup mata, bibirnya bergerak pelan melantunkan doa. Angin mulai berputar di sekelilingnya, membawa debu halus yang membentuk pusaran kecil. Dalam sekejap dari tanah yang kering itu, muncul setetes air bening, lalu berubah menjadi aliran kecil yang memancar deras. Santri-santri bersorak. Mereka segera berlari menampung air itu dengan tangan. Tapi ketika air itu disentuh, warnanya berubah. Bukan lagi jernih, melainkan putih, seperti susu segar. Rasanya lembut dan manis, seolah baru diperah dari surga. Bau harumnya membuat siapapun yang mencium merasa damai. "Subhanallah," gumam salah satu santri sambil menangis. Namun Mbah Saridin hanya berkata pelan, "Jangan minum karena haus, minumlah karena syukur." Orang-orang yang kelelahan itu pun meminum air tersebut. Dalam hitungan menit, tubuh mereka terasa segar kembali. Mata mereka bersinar, dada lapang, dan hati penuh ketenangan. Di tengah padang tandus itu, kehidupan seolah lahir kembali. Beberapa jam kemudian, kabar tentang air menjadi susu menyebar hingga ke desa-desa sekitar. Banyak orang datang membawa kendi dan tempayan, berharap bisa membawa pulang air itu. Namun ketika mereka datang, airnya sudah menghilang, menyisakan tanah basah dan aroma harum yang menempel di udara. "Guru, kemana air itu pergi?" tanya seorang santri kebingungan. Mbah Saridin tersenyum. Ia kembali ke asalnya. Air tak pernah hilang, ia hanya berpindah untuk mengingatkan manusia bahwa hidup bukan tentang memiliki, tapi tentang mengalir. Sejak kejadian itu, masyarakat mulai percaya bahwa Mbah Saridin memiliki karomah dari Allah. Namun beliau selalu menolak pujian. "Air berubah karena perintah Allah, bukan karena tanganku," katanya. "Jika aku yang melakukannya, maka aku bukan murid tapi pencuri kuasanya." Kisah karomah air menjadi susu menyebar hingga ke telinga para wali di pesisir Jawa. Banyak yang ingin melihat sendiri pemuda yang disebut mampu mengubah padang tandus menjadi sumber rahmat. Tapi bagi Mbah Saridin, itu bukan keajaiban, itu peringatan bahwa manusia terlalu sering melupakan kekuasaan Tuhan dalam hal-hal kecil yang tampak biasa. Di tengah padang yang kini mulai hijau, Mbah Saridin menatap langit senja dan berucap pelan, "Selama bumi ini kering dari kasih, maka karomah tak akan datang. Sebab karomah hanya turun pada hati yang basah oleh zikir." Setelah kabar air menjadi susu di tengah padang menyebar ke seluruh Kudus, banyak orang mulai memuji Mbah Saridin. Sebagian menyebutnya wali muda, sebagian lagi menganggapnya telah diberi ilmu langit. Tapi kabar itu juga sampai ke telinga Sunan Kudus, gurunya. Sang wali besar itu tersenyum tipis lalu berbisik pada murid-muridnya. Jika sebuah cahaya terlalu terang, terkadang ia butuh diuji agar tak membakar dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, Mbah Saridin dipanggil ke pesantren Kudus. Ia datang dengan langkah tenang, mengenakan kain lusuh dan sorban hijau yang mulai pudar warnanya. Saat tiba di hadapan gurunya, Sunan Kudus langsung berkata, "Saridin, jika benar cahaya telah bersamamu, maka lakukan sesuatu yang mustahil. Nyalakan api tanpa kayu dan biarkan aku melihatnya." Para santri yang hadir terkejut. Sebagian menatap dengan rasa ingin tahu. Sebagian lain menahan senyum sinis. Ujian itu tampak seperti jebakan. Tapi Mbah Saridin tidak ragu sedikit pun. Ia menunduk hormat lalu menjawab lembut, "Guru, yang menyalakan bukan aku, tapi yang menciptakan api itu sendiri." Ia berjalan ke halaman pesantren. Di sana hanya ada udara dan tanah kosong. Mbah Saridin mengangkat kedua tangannya, mengucap basmalah dengan nada yang tenang namun bergetar. Dalam sekejap dari sela-sela jarinya muncul nyala biru, kecil,
tapi menyala stabil, seolah hidup di antara udara. Semua yang menyaksikan menahan napas. Tak ada kayu, tak ada bara, namun cahaya itu terus berdenyut seperti makhluk yang bernapas. Sunan Kudus menatapnya lama. Ia tidak kaget, tidak juga kagum. Ia justru memejamkan mata dan berkata, "Ilmu ini berat, Saridin. Jika kau tidak kuat menjaga hati, maka api itu akan membakar dirimu sendiri." Mbah Saridin menunduk dalam-dalam. "Guru," katanya lirih, "aku tidak ingin api ini membakar, aku ingin ia menerangi. Jika engkau izinkan, biarlah aku menjadi abu yang memantulkan cahayamu." Ucapan itu membuat suasana hening. Beberapa santri mulai menangis tanpa tahu kenapa. Sunan Kudus berdiri menghampiri muridnya dan meletakkan tangan di atas kepalanya. "Kau telah melewati ujian jasad, tapi ingat, ujian hati belum selesai. Dunia akan memujimu, dan disitulah setan menunggu." Setelah kejadian itu, hubungan mereka tak lagi seperti guru dan murid biasa. Sunan Kudus melihat Saridin sebagai cermin rahasia ilahi. Seorang murid yang bukan hanya belajar ilmu, tapi juga menembus maknanya. Namun Mbah Saridin justru semakin rendah hati. Ia menolak duduk di tempat kehormatan dan lebih memilih tidur di surau kecil di pinggir pesantren. Di malam yang sama, ketika semua santri sudah terlelap, Sunan Kudus memandang langit dan berdoa, "Ya Allah, jika benar Engkau menitipkan rahasiamu padanya, lindungilah ia dari keangkuhan manusia." Dan dari kejauhan, tampak sinar tipis naik ke langit dari arah tempat Mbah Saridin berzikir. Seperti bara kecil yang terbang menuju cahaya yang lebih besar. Musim kemarau tahun itu datang lebih panjang dari biasanya. Tanah di desa Landoh retak seperti kulit tua yang haus. Daun-daun menguning, sungai mengering, dan angin membawa debu panas yang menyesakkan dada. Warga mulai putus asa. Hujan tak turun berbulan-bulan. Sumur-sumur dangkal berubah menjadi lubang kering yang memantulkan wajah kelelahan. Namun di tengah derita itu, ada satu hal yang membuat orang tak habis pikir. Ladang milik Mbah Saridin tetap hijau, segar, dan berbuah lebat. Setiap pagi, embun menggantung di atas daun-daun padinya, seperti butir kaca. Di saat ladang lain mati, tanaman Mbah Saridin tumbuh subur tanpa air. Burung-burung datang dari jauh, hinggap di antara batang padi, bernyanyi dengan riang. Warga desa mulai berbondong-bondong datang, mengelilingi sawah itu dengan perasaan campur aduk, antara kagum, iri, dan takut. "Bagaimana mungkin tanamanmu hidup, Din?" tanya seorang tetangga dengan nada setengah tak percaya. Mbah Saridin hanya tersenyum, lalu menjawab lembut, "Bumi ini tidak pernah pelit, hanya manusia yang lupa berterima kasih." Ia kemudian duduk di pematang sawah, menatap hamparan hijau yang menyejukkan mata. Angin berhembus pelan, membawa aroma wangi seperti bunga pandan dan tanah basah. Ia memejamkan mata, melantunkan zikir dalam hati. Setiap ucapannya seperti meresap ke akar tanaman, membuat daun-daun itu bergoyang pelan seolah ikut berzikir bersama. Sore harinya, beberapa santri dari pesantren Kudus datang. Mereka ingin menyaksikan keajaiban itu sendiri. Salah satu dari mereka mengambil segenggam tanah dari sawah Mbah Saridin dan membawanya pulang untuk diteliti. Anehnya, tanah itu tetap lembab, bahkan setelah seminggu disimpan. Dari situlah muncul kabar bahwa ladang Mbah Saridin tidak disiram air, melainkan dijaga oleh rahmat Allah. Namun tidak semua kagum. Ada pula yang menuduh Mbah Saridin menggunakan ilmu hitam. Mereka menebar fitnah, mengatakan bahwa kesuburan itu berasal dari bantuan jin. Tapi Mbah Saridin tidak marah. Ia hanya berkata, "Orang yang tak pernah mengenal doa akan selalu menuduh keajaiban sebagai sihir." Kalimat itu membuat mereka terdiam. Malam harinya Mbah Saridin keluar ke ladangnya. Bulan menggantung di langit, menerangi padi yang bergoyang lembut. Ia berlutut dan berdoa, "Ya Allah, jangan jadikan kesuburan ini sebab kesombongan. Biarlah setiap bulir ini menjadi saksi bahwa Engkau Maha Pemberi."
Saat itu angin berhenti sejenak. Suara gemericik halus terdengar dari dalam tanah seperti air yang mengalir perlahan. Dari sela-sela akar, muncul cahaya lembut yang memancar ke permukaan. Mbah Saridin tersenyum. Ia tahu, bukan tanah yang subur, tapi rahmat yang turun bersama doa yang tulus. Sejak hari itu, ladang Mbah Saridin dijuluki warga sebagai tanah yang berzikir. Siapapun yang datang dengan hati bersih akan merasa damai di sana. Namun bagi yang datang dengan niat sombong, angin akan berhenti dan daun-daun pun akan diam. Bagi Mbah Saridin, ladang itu bukan simbol kekuatan, tapi peringatan bahwa jika hati manusia kembali pada syukur, maka bumi pun akan ikut bersyukur. Dan disitulah karomah sejati bekerja, bukan di tangan tapi di hati yang tunduk pada penciptanya. Ketenaran Mbah Saridin kini terdengar hingga ke pelosok Jawa. Dari pesisir utara hingga lereng Muria, orang-orang membicarakan karomahnya. Ada yang datang memohon doa, ada pula yang datang hanya untuk melihat dengan mata kepala sendiri. Tapi di balik kekaguman itu, lahirlah benih iri dan kesombongan dari sebagian orang yang merasa terusik oleh cahaya yang tak bisa mereka pahami. Beberapa ulama muda mulai berbisik di belakangnya. Apa mungkin anak muda dari Landoh itu benar-benar wali? Kata salah satu dari mereka. Atau jangan-jangan ia hanya pandai memperdaya manusia dengan ilmu gaib. Ucapan itu menyebar cepat seperti api yang membakar rumput kering. Fitnah mulai tumbuh, perlahan tapi pasti. Namun Mbah Saridin tetap diam. Ia tidak membantah, tidak juga membela diri. Ia hanya melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Menolong warga, mengajar anak-anak mengaji, dan menghidupkan malam dengan zikir. Jika kebenaran diserang, jangan berteriak. Biarkan waktu yang menjawab. Katanya pada seorang santri yang cemas mendengar tuduhan itu. Suatu hari sekelompok orang datang menemuinya. Mereka ingin menguji karomahnya. Salah satunya berkata sinis, "Jika kau benar wali, tunjukkan padaku bukti kekuasaan Tuhanmu. Hujanilah tanah ini sekarang juga." Mbah Saridin menatap mereka tanpa marah. Ia berjalan ke tengah ladang yang kering dan menengadahkan tangan. "Aku bukan Tuhan," katanya lirih, "tapi aku bisa memohon kepadanya." Lalu ia menutup mata, melafalkan doa dalam bisikan yang hampir tak terdengar. Beberapa detik berlalu, tidak terjadi apa-apa. Mereka tertawa mengejek. "Lihat, tidak ada keajaiban, semua hanya dongeng." Tapi tiba-tiba, angin berembus kencang dari arah barat. Awan hitam bergulung cepat menutupi langit, dan butir-butir hujan pertama jatuh di tanah yang retak. Dalam hitungan menit, hujan deras mengguyur seluruh desa. Mereka yang tadi menuduh, kini berlari berteduh dalam ketakutan. Mbah Saridin berdiri di tengah hujan, menengadah sambil tersenyum. "Beginilah manusia," katanya pelan. "Ketika matahari bersinar, mereka lupa bersyukur. Ketika hujan turun, mereka lupa siapa yang menurunkannya." Kejadian itu mengguncang banyak orang. Sebagian tersadar dan memohon ampun, tapi sebagian lain justru semakin keras kepala. "Itu bukan kuasa Tuhan," kata mereka. "Itu sihir yang menyesatkan." Keesokan harinya, Mbah Saridin duduk di serambi rumahnya, menatap langit biru setelah hujan. "Fitnah itu seperti debu," katanya kepada murid-muridnya. "Semakin kau tiup, semakin ia menyebar. Biarkan ia jatuh sendiri, maka angin kebenaran akan membersihkannya." Namun dalam hati kecilnya ia tahu, ujian sebenarnya baru dimulai. Dunia tidak akan berhenti menguji orang yang membawa cahaya. Karena semakin terang sebuah cahaya, semakin banyak bayangan yang ingin menutupinya. Di kejauhan, Sunan Kudus yang mendengar kabar itu hanya mengangguk pelan. "Rahasia Tuhan tak perlu dijelaskan," bisiknya. Dan Saridin kini telah masuk ke dalam ujian para wali. Pagi itu kabut turun lebih tebal dari biasanya di desa Landoh. Udara terasa berat, seolah bumi sedang menahan tangis. Dari kejauhan terdengar suara perempuan memanggil-manggil nama anaknya yang lumpuh sejak lahir. Ia berjalan tertatih menuju rumah Mbah Saridin, membawa harapan terakhir. Wajahnya pucat, matanya sembab,
dan suaranya parau karena lelah menangis setiap malam. Sesampainya di depan rumah kecil itu, perempuan itu bersujud di tanah, memohon dengan suara bergetar, "Tuan Saridin, aku tidak ingin apa-apa, hanya ingin anakku bisa berjalan meski satu langkah saja." Mbah Saridin keluar perlahan. Pakaiannya sederhana, matanya teduh, tapi di balik ketenangan itu terpancar sesuatu yang sulit dijelaskan. Semacam cahaya yang membuat hati siapapun meredah. Ia menatap anak kecil itu lama, lalu berkata lembut, "Anak ini tidak sakit, ia hanya menunggu perintah dari yang menciptakannya untuk bergerak." Perempuan itu menangis lebih keras. "Tolonglah Tuan, aku tak sanggup melihatnya seperti ini." Mbah Saridin tersenyum tipis lalu berlutut di depan anak itu. Ia menatap wajahnya, menyentuh bahunya perlahan dan berbisik, "Bangunlah, dengan nama Allah yang menghidupkan yang mati, yang menegakkan yang rebah." Tak ada angin, tak ada gemuruh, tapi tiba-tiba udara di sekitar mereka berubah hangat. Mata anak itu bergetar, lalu perlahan-lahan ia menggerakkan jari-jarinya. Ibunya menatap tak percaya. "Nak, kau bisa bergerak," katanya sambil menahan napas. Dalam hitungan detik, bocah itu berdiri. Tubuhnya yang semula lemah kini tegak, dan ia melangkah satu langkah, dua langkah, hingga akhirnya berlari memeluk ibunya. Tangis bahagia pecah. Warga yang menyaksikan dari kejauhan bersorak, sebagian bersujud, sebagian lagi menangis. Namun sebelum mereka sempat memuji, Mbah Saridin mengangkat tangannya dan berkata dengan tenang, "Diamlah, jangan ucapkan apapun, ini bukan perbuatanku. Jangan sebut namaku dalam keajaiban ini." Lalu ia masuk ke rumahnya tanpa menoleh lagi. Malam harinya, ketika seluruh desa masih membicarakan keajaiban itu, ia duduk sendirian di serambi, menatap bintang yang bertebaran. Dalam hatinya ia berucap, "Ya Allah, betapa mudah manusia lupa. Hari ini mereka menyebutmu, besok mungkin mereka akan menyebutku. Lindungi aku dari pujian yang menyesatkan." Beberapa hari kemudian, sang ibu datang lagi, membawa sesaji sebagai tanda terima kasih. Tapi ia menemukan rumah itu kosong. Mbah Saridin sudah pergi. Di depan pintu hanya ada secarik daun lontar bertuliskan kalimat sederhana, "Jika engkau telah disembuhkan, gunakan langkahmu untuk sujud, bukan untuk mencari dunia." Kabar karomah penyembuh Mbah Saridin menyebar ke seluruh Kudus. Tapi sebagaimana ia datang tanpa disadari, ia pun menghilang tanpa meninggalkan jejak. Bagi mereka yang beriman, itu tanda kasih Tuhan. Tapi bagi yang hatinya tertutup, itu sekadar kisah yang sulit dipercaya. Dan bagi Mbah Saridin, itulah hakikat dari karomah. Bukan untuk ditunjukkan tapi untuk disembunyikan, agar hanya yang tulus yang bisa melihat kebenarannya. Hari-hari berlalu setelah kisah penyembuhan anak lumpuh itu mengguncang seluruh Kudus. Nama Mbah Saridin kini disebut di setiap sudut desa, di setiap pasar, bahkan di pesantren-pesantren. Orang datang dari jauh hanya untuk melihat wajahnya. Tapi di balik kagum itu muncullah suara lain, suara dengki yang tumbuh dari hati yang gelap. Mereka mulai berbisik, "Ia bukan wali, tapi tukang sihir. Ia tak menyembuhkan dengan doa, tapi dengan bantuan makhluk halus." Fitnah itu menyebar seperti api yang tak terlihat. Mula-mula dari mulut ke mulut, lalu ke telinga orang-orang berilmu, hingga akhirnya sampai ke majelis ulama yang disegani. Dalam pertemuan itu, seorang tokoh berdiri dan berkata lantang, "Ilmu yang tak bisa dijelaskan harus diwaspadai. Bila ia benar dari Allah, maka uji dia dengan kebenaran." Kabar itu sampai ke telinga Mbah Saridin, tapi ia tetap tenang. Ia tidak marah, tidak pula berusaha membela diri. "Kebenaran tak butuh pembelaan," katanya pada murid-muridnya. "Yang harus kita jaga bukan nama tapi niat." Namun murid-muridnya gelisah. Mereka takut fitnah itu akan menghancurkan nama guru mereka. Beberapa hari kemudian, datang utusan dari para ulama memintanya hadir di majelis besar di Masjid Kudus. Warga berbondong-bondong mengikuti. Di sana, Mbah Saridin duduk di tengah lingkaran para ulama, dengan wajah tenang dan mata yang menatap lembut.
seorang ulama berdiri dan berkata, "Saridin, engkau dituduh mengajarkan ilmu yang tak sesuai dengan syariat. Engkau dituduh menyesatkan umat dengan perbuatan gaib. Apa jawabanmu?" Mbah Saridin menunduk lama, lalu menjawab pelan, "Aku tidak menyesatkan siapapun. Aku hanya mengajarkan bahwa yang memberi hidup hanyalah Allah. Jika ada yang sembuh, jika ada air menjadi susu, itu bukan karena aku, tapi karena doa yang dikabulkannya." Ulama itu tak puas. "Kalau begitu, buktikan di depan kami sekarang jika benar engkau tidak dibantu oleh makhluk gaib." Mbah Saridin tersenyum, lalu menatap ke arah tiang masjid. "Tuan-tuan, aku tidak datang untuk membuktikan apapun. Aku hanya datang untuk mengingatkan bahwa siapapun yang merasa berilmu tapi kehilangan kasih, ia telah kehilangan Tuhannya." Ucapan itu menggema di dalam masjid. Beberapa orang menangis, tapi sebagian marah. Mereka menuduhnya angkuh. Sementara itu, di luar masjid, langit mulai berubah. Angin bertiup kencang, awan hitam berkumpul. Petir menyambar tepat di belakang menara, membuat semua orang terdiam ketakutan. Hujan turun deras tiba-tiba, dan di tengah gemuruh itu, suara azan terdengar lebih lantang dari biasanya. Sunan Kudus yang diam sejak awal akhirnya berdiri. Ia menatap semua yang hadir dan berkata tegas, "Cukup, jangan kalian uji orang yang hatinya telah diuji oleh Allah." Malam itu Mbah Saridin berjalan pulang dalam diam. Pakaiannya basah, tapi langkahnya mantap. Ia menatap langit yang diguyur hujan dan berbisik, "Ya Allah, jika ini fitnah, biarlah ia jadi penghapus dosaku. Tapi jangan biarkan hatiku membalas dengan kebencian." Di balik hujan malam itu, fitnah terbesar memang telah datang, tapi justru dari fitnah itulah cahaya Mbah Saridin semakin terang, menerangi mereka yang bersih hatinya dan membutakan mereka yang hanya melihat dengan mata dunia. Hari itu langit Kudus tampak muram meski matahari sudah tinggi. Warga desa berbondong-bondong menuju alun-alun besar di depan masjid. Di sana Mbah Saridin kembali diundang untuk menghadiri pertemuan besar para ulama. Namun kali ini bukan sekadar majelis ilmu, melainkan sidang terbuka untuk menentukan kebenaran tentang siapa dirinya sebenarnya, wali Allah atau penyebar ajaran sesat. Angin berhembus pelan membawa aroma tanah basah sisa hujan semalam. Mbah Saridin datang dengan langkah tenang. Pakaiannya sederhana, lusuh, namun wajahnya bersinar lembut. Di sisi lain, para ulama duduk berjajar, sebagian memandang dengan ragu, sebagian dengan dingin. Warga memenuhi setiap sudut, menanti keajaiban atau kejatuhan. Seorang ulama yang paling keras menuduhnya berdiri. "Saridin," katanya lantang, "engkau telah memecah masyarakat dengan ilmu yang tak jelas. Katakan di hadapan semua orang di sini, siapa sebenarnya yang membantumu melakukan semua itu?" Mbah Saridin menatapnya lama. Tatapannya tenang tapi tajam, seperti menembus sesuatu yang tak kasat mata. Ia menjawab pelan, "Yang membantuku hanyalah Dia yang memberi hidup kepada seluruh makhluk. Jika engkau ingin melihat buktinya, mintalah bukan pada aku, tapi pada langit." Suasana menjadi hening, semua mata tertuju padanya. Lalu dengan tenang, Mbah Saridin menengadahkan tangan ke atas, berdoa tanpa suara. Beberapa detik kemudian, awan di atas alun-alun bergerak pelan, membentuk pusaran seperti spiral cahaya. Dari tengahnya turun cahaya putih keperakan, lembut, namun cukup terang untuk membuat semua orang menutup mata. Di tengah cahaya itu, terdengar lantunan zikir yang tidak berasal dari mulut manusia. Suara itu mengalun lembut, membuat dada siapapun yang mendengar bergetar. Anak-anak menangis tanpa tahu mengapa, burung-burung berputar di udara, dan angin berhenti total, seolah alam pun sedang bersujud bersama. Ulama yang tadi menuduhnya gemetar, wajahnya pucat. Ia berusaha berbicara, tapi suaranya tercekat. Cahaya itu perlahan turun, menyentuh tanah di sekitar Mbah Saridin, lalu menyebar seperti kabut yang menyelimuti seluruh lapangan. Setiap orang yang tersentuh cahaya itu merasa hatinya lapang, dosa-dosa seperti terhapus, dan air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Ketika cahaya mulai mereda,
Mbah Saridin berdiri dan berkata pelan, "Beginilah cara Tuhan menjawab fitnah. Bukan dengan kata, tapi dengan cahaya yang hanya bisa dilihat oleh hati yang bersih. Tak ada yang berani berbicara." Para ulama yang semula meragukannya kini menunduk, sementara Sunan Kudus berjalan mendekat dan memeluk muridnya itu dengan air mata menetes. "Saridin," katanya haru, "engkau bukan sekadar murid, engkau cermin yang memantulkan rahasia Tuhan di bumi ini." Sejak hari itu, tak seorang pun lagi berani menuduh Mbah Saridin. Fitnah padam tanpa debat, tanpa perlawanan. Hanya dengan ketenangan dan cahaya yang turun dari langit. Warga menyebut hari itu sebagai malam terang di siang hari, saat kebenaran turun tanpa suara, tapi mengguncang seluruh hati manusia yang menyaksikannya. Dan di tengah kerumunan yang menangis, Mbah Saridin hanya menatap tanah dan berbisik, "Cahaya itu bukan untukku, tapi untuk mereka yang lupa bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari hati yang bersih." Malam itu di desa Landoh begitu tenang. Angin berhenti di tengah langkahnya, dan bulan menggantung utuh di atas pohon randu tua yang dahulu pernah memancarkan cahaya langit. Di beranda rumahnya yang sederhana, Mbah Saridin duduk bersila, ditemani suara jangkrik yang mengalun seperti zikir alam. Ia tahu waktunya untuk membuka tabir yang selama ini disembunyikan telah tiba. Beberapa murid duduk mengelilinginya. Wajah mereka penuh rasa ingin tahu, tapi juga ketakutan. Mereka telah melihat banyak keajaiban, tapi tak pernah berani bertanya tentang asalnya. Malam itu, Mbah Saridin menatap mereka dengan lembut dan berkata, "Apa yang kalian sebut karomah bukan milikku. Aku hanyalah cermin sedangkan cahaya datang dari langit." Lalu dengan suara pelan yang penuh ketenangan, ia mulai menceritakan satu persatu karomah yang telah terjadi dalam hidupnya. Pertama, katanya, ketika air di padang gersang berubah menjadi susu, itu bukan keajaiban, tapi rahmat yang turun bagi orang yang kehausan akan keimanan. Air itu hanya menjawab doa orang yang ikhlas. Ia berhenti sejenak, menatap langit yang memantulkan cahaya putih ke wajahnya. Kedua, lanjutnya, ladang yang tetap hijau di musim kemarau. Itu tanda bahwa bumi pun hidup jika manusia bersyukur. Tanah hanya meniru hatimu. Jika hatimu subur oleh zikir, maka bumi pun akan berbuah. Beberapa santri menunduk, air mata mereka jatuh. Tapi Mbah Saridin belum selesai. Ketiga, katanya, penyembuhan anak yang lumpuh. Aku tidak menyembuhkannya. Yang menyembuhkan adalah doa ibunya, yang tulus dan tak berhenti mengetuk pintu langit. Hening menyelimuti malam. Suara angin kembali berhembus pelan dari arah barat, membawa kesejukan. Keempat, ucapnya lagi, cahaya di atas pohon randu. Itu bukan pertanda aku mulia, tapi teguran agar manusia tak menakuti tanda-tanda Tuhan yang mereka tak mengerti. Dan akhirnya, ia berkata dengan nada yang semakin dalam, kelima, cahaya yang turun di hadapan banyak orang. Itulah jawaban Allah untuk semua fitnah. Bukan untuk membuktikan aku benar, tapi untuk mengingatkan mereka bahwa kebenaran tak bisa dikubur oleh kebencian. Setelah mengucapkan itu, Mbah Saridin terdiam lama. Ia memejamkan mata, menunduk dan tersenyum. Karomah sejati bukan pada tangan yang mengubah dunia, katanya lirih, tapi pada hati yang tetap rendah meski dunia bersujud di hadapannya. Murid-muridnya menangis. Mereka merasa sedang menyaksikan sesuatu yang jauh lebih besar dari keajaiban. Sebuah kebijaksanaan yang tak bisa ditulis di kitab manapun. Malam itu, bintang-bintang di langit tampak lebih terang. Seolah semesta ikut bersaksi bahwa 5 karomah Mbah Saridin bukan sekadar kisah, tapi jalan yang menuntun manusia mengenal siapa penciptanya. Dan sejak saat itu orang-orang menyebutnya bukan hanya sebagai wali, tapi sebagai penjaga cahaya bumi. Sosok yang mengajarkan bahwa kekuatan tertinggi bukan pada tangan, tapi pada hati yang selalu tunduk kepada Allah. Beberapa hari setelah malam pencerahan itu, Mbah Saridin tampak berbeda. Tubuhnya masih kuat,
tapi gerakannya lebih pelan, matanya lebih tenang, dan kata-katanya semakin jarang. Ia mulai banyak berdiam di surau kecil dekat sawah, menghabiskan waktu dengan zikir dan tafakur. Orang-orang yang datang berziarah sering mendapati beliau duduk sendiri di bawah pohon randu tua, menatap langit tanpa berkata apapun, seolah sedang berbicara dengan sesuatu yang tak bisa dilihat. Suatu sore, salah satu muridnya, Kasan, memberanikan diri bertanya, "Guru, setelah semua karomah itu, apakah hidup guru sekarang lebih bahagia?" Mbah Saridin tersenyum lembut. "Bahagia, Kasan? Karomah bukan jalan menuju bahagia. Ia adalah ujian untuk tidak terikat pada pujian." Ia lalu menunduk, menggenggam segenggam tanah dan berkata, "Tanah ini selalu diinjak, tapi ia tak pernah marah. Justru dari ketenangannya tumbuh kehidupan. Itulah hakikat karomah. Bukan untuk mengangkat derajat, tapi untuk menundukkan hati." Kasan terdiam, menatap tangan gurunya yang keriput namun penuh wibawa. "Guru," lanjutnya, "hati-hati. Banyak orang sekarang datang bukan untuk belajar, tapi mencari keajaiban. Mereka ingin melihat cahaya, air menjadi susu, atau ladang yang tak layu. Apa yang harus kami katakan pada mereka?" Mbah Saridin menatap lurus ke matanya. "Katakan bahwa keajaiban terbesar bukan pada benda yang berubah, tapi pada hati yang sadar. Cahaya tidak turun dari langit, Kasan. Ia lahir dari dalam diri manusia yang mengenal Tuhannya." Sore itu, langit berwarna jingga keemasan. Suara burung kembali ke sarang. Mbah Saridin berjalan ke tepi sungai, tempat dahulu karomah pertamanya terjadi. Ia menatap air yang mengalir, lalu berbisik, "Air mengajarkan kita arti ikhlas." Ia tidak pernah menolak bentuk apapun, tapi tetap jernih karena tahu dari mana asalnya. Beberapa warga yang melihatnya dari kejauhan berkata, "Ia berbicara sendiri lagi." Tapi para santri tahu, itu bukan kegilaan. Itu percakapan antara hamba dan Sang Pencipta. Malamnya, Mbah Saridin mengumpulkan semua muridnya. Dengan suara lembut ia berkata, "Jangan bangga karena pernah melihat karomah. Banggalah jika hatimu tetap rendah setelah melihatnya. Karena setiap karomah hanyalah isyarat, bukan tujuan." Suasana hening, hanya suara jangkrik menemani. Lalu ia melanjutkan dengan kalimat yang menjadi pesan terakhirnya malam itu. "Karomah yang paling tinggi adalah ketika kau mampu memaafkan, bahkan kepada mereka yang pernah memfitnahmu. Disitulah Allah menurunkan cahaya yang tak terlihat mata." Malam itu, banyak yang menangis diam-diam. Murid-muridnya sadar, mereka sedang mendengarkan wejangan seorang wali yang tak lagi berbicara tentang dunia, tapi tentang perjalanan menuju akhir. Dan di luar surau, langit yang gelap perlahan memancarkan cahaya samar. Bukan cahaya karomah seperti dulu, tapi sinar lembut yang menenangkan. Seolah langit ikut berzikir bersama hati yang telah pasrah sepenuhnya kepada Tuhan. Hari-hari terakhir di desa Lando terasa lebih hening dari biasanya. Angin yang berhembus dari arah Gunung Muria membawa aroma lembut seperti bunga kenanga yang baru mekar. Di rumah kecil di tepi sawah, Mbah Saridin tampak duduk bersila di serambi, menatap langit sore yang memerah. Wajahnya tenang, matanya jauh menembus cakrawala, seolah sedang berbicara dengan sesuatu yang tidak bisa dilihat manusia biasa. Murid-muridnya datang silih berganti. Mereka duduk di sekitar sang guru, tak berani bersuara. Mereka tahu ada sesuatu yang berbeda. Mbah Saridin tersenyum dan berkata, "Setiap ilmu yang berasal dari langit tidak akan mati bersama jasad. Ia akan mencari hati baru yang siap menampungnya." Kata-kata itu membuat suasana berubah hening, seolah waktu ikut berhenti mendengarkan. Ia lalu mengangkat tongkat bambunya dan menancapkannya di tanah. "Suatu hari kalian akan mencari aku, tapi yang kalian cari bukan diriku, melainkan rasa yang pernah hidup di dada kalian saat mendengar nama Allah. Disitulah aku tinggal." Beberapa santri menunduk menahan tangis. Salah satunya bertanya, "Guru, bagaimana kami tahu bahwa ilmu ini benar-benar dari langit,
bukan dari pikiran manusia. Mbah Saridin menjawab lembut. Ilmu dari langit membuatmu semakin rendah hati. Ilmu dari manusia membuatmu merasa lebih tinggi. Jika setelah belajar kau merasa semakin kecil, maka itulah ilmu dari Allah. Malam itu, ia memanggil 3 muridnya yang paling setia, Kasan, Ngarib, dan Sukma. Kepada mereka ia menitipkan pesan terakhir. Jangan wariskan namaku. Wariskan amal baik dan doa yang mengingatkan orang pada kebesaran Tuhan. Nama akan dilupakan, tapi hikmah akan hidup di hati orang yang tulus. Lalu ia memberikan masing-masing selembar daun lontar bertuliskan ayat pendek dan sebuah kalimat rahasia. Manusia yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Bukan tulisan ini yang berharga, katanya, tapi rasa yang tumbuh saat membacanya. Keesokan harinya, Mbah Saridin berjalan sendirian menuju tepi sungai, tempat pertama kali ia menerima tanda cahaya dari langit. Ia duduk bersila, menundukkan kepala dan berzikir dalam diam. Saat itu langit di atas Kudus berwarna emas pucat, dan suara gemericik air terdengar seperti lantunan tasbih. Warga yang mencari keesokan paginya hanya menemukan tongkat bambunya tertancap di tanah, basah oleh embun. Tak ada jasad, tak ada jejak, hanya udara yang terasa sejuk dan tenang seperti pelukan dari langit. Beberapa hari kemudian, banyak orang bermimpi melihatnya. Dalam mimpi itu, Mbah Saridin tersenyum sambil menulis di udara, "Aku tidak pergi, aku hanya kembali ke asal cahaya." Sejak saat itu, ajaran Syekh Jangkung tersebar dari mulut ke mulut, bukan dalam bentuk kitab atau ceramah, tapi dalam perilaku dan ketenangan hati mereka yang pernah disentuh oleh kebijaksanaannya. Warisan ilmu langit itu terus hidup, bukan di atas kertas, tapi di dada manusia yang selalu mengingat Allah dengan penuh cinta dan kesadaran. Bertahun-tahun telah berlalu sejak Mbah Saridin atau Syekh Jangkung menghilang di tepi sungai tempat ia dulu menerima cahaya pertama dari langit. Namun hingga kini, namanya tetap hidup di antara bisikan angin, doa malam, dan hati orang-orang yang mencari makna hidup. Di desa Landoh, tempat kelahirannya, tanah itu tak pernah sepi dari langkah kaki para peziarah. Setiap malam Jumat, ratusan orang datang membawa bunga dan doa. Mereka duduk diam di sekitar makamnya yang sederhana, hanya batu nisan kecil dengan tulisan yang nyaris pudar. Tapi mereka semua merasakan hal yang sama, ketenangan. Seolah dari balik tanah itu mengalir hawa sejuk yang menenangkan hati. Di antara kerumunan itu, sering ada kisah aneh yang terulang. Seorang ibu menangis karena anaknya sakit, lalu pulang dengan hati tenang, dan anaknya sembuh keesokan harinya. Seorang petani datang memohon hujan, dan malam itu juga langit mendung. Tak ada jampi, tak ada ritual, hanya doa yang tulus. Banyak yang percaya itu adalah berkah dari Mbah Saridin, meski beliau telah lama tiada. Namun bagi mereka yang benar-benar memahami ajarannya, karomah terbesar bukan pada keajaiban, melainkan pada perubahan hati. Karena ilmu yang diwariskan Syekh Jangkung bukan ilmu yang mengangkat tangan, tapi yang menundukkan kepala. Ia mengajarkan bahwa kemuliaan bukan untuk ditinggikan, tapi untuk dibagi. Di pesantren-pesantren tua di Kudus dan Pati, namanya sering disebut dalam pelajaran tasawuf, para kiai menceritakan kebijaksanaannya kepada murid-murid mereka. Bagaimana ia menolak pujian, bagaimana ia menerima fitnah tanpa amarah, dan bagaimana ia memilih menghilang agar orang tak menyembah dirinya. Ia bukan hanya wali, kata mereka, tapi cermin bagi orang-orang yang lupa siapa dirinya. Suatu ketika, seorang santri yang sedang bermeditasi di tepi sungai Landoh mengaku melihat sosok berjubah putih berjalan di atas air, membawa tongkat bambu. Sosok itu menatapnya dan berkata, "Jangan mencari aku di luar dirimu, carilah aku di dalam kesabaranmu." Ketika santri itu terjaga, air matanya menetes tanpa sebab. Ia tahu, itu bukan mimpi biasa. Itu adalah pesan halus dari alam ruhani. Waktu terus berjalan, dunia berubah, tapi jejak cahaya Syekh Jangkung tak pernah padam.
Namanya hidup dalam setiap doa orang Jawa yang mencintai kedamaian. Dalam setiap angin yang berhembus di malam purnama, seolah terdengar lantunan zikir yang sama seperti ratusan tahun lalu. Lirih tapi dalam, sederhana tapi menyentuh jiwa. Kini, kisah 5 karomah Mbah Saridin bukan sekadar cerita tentang keajaiban. Ia telah menjadi cermin bagi manusia untuk melihat dirinya sendiri. Bahwa di balik setiap karomah, ada pelajaran tentang kerendahan hati, kesabaran, dan cinta tanpa pamrih kepada Sang Pencipta. Dan bagi siapapun yang datang ke makamnya dengan hati bersih, akan merasakan hal yang sama, seolah waktu berhenti, dunia diam,